Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur hari demi hari Tuhan boleh terus menyatakan dirinya berbicara kepada kita melalui firman Tuhan. Bapak Ibu, mari hari ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap anugerah-Mu yang boleh kami alami di dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua situasi hidup baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, karena dari sanalah kami boleh semakin mengalami betapa Tuhan setia di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami rindu mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami sekali lagi. Biar Tuhan berikan kami hikmat, berikan kami pengertian, tetapi juga berikan kami kesanggupan untuk menghidupi firman Tuhan yang kami dengarkan. Biar firman-Mu boleh sungguh menjadi bagian dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16, demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir ya kami semakin merosot, manusia batin ya kami diperbarui dari hari ke hari. Bapak Ibu Saudara, seorang pelari maraton ketika mempersiapkan diri untuk menghadapi kompetisi besar, setiap hari ia harus bangun pagi, berlari puluhan kilometer, dan menjalani latihan berat secara fisik. Tubuhnya sering terasa lelah, ototnya nyeri pasti, dan terkadang ia merasa ingin menyerah. Dari luar mungkin saja terlihat bahwa tubuh fisiknya semakin lemah karena latihan yang keras. Namun Bapak Ibu Saudara, apa yang tidak terlihat adalah apa yang terjadi di dalam dirinya. Setiap latihan itu membentuk ketahanan dan kekuatannya. Jantungnya bisa menjadi lebih kuat, paru-parunya lebih efisien, dan otot-ototnya semakin terbiasa menghadapi tekanan. Walaupun tubuhnya tampak lelah, tubuh fisiknya, sebenarnya ia semakin siap untuk menghadapi perlombaan. Bapak Ibu Saudara, inilah gambaran kehidupan rohani kita. Secara fisik, sangat mungkin kondisi fisik kita semakin hari semakin menurun, apalagi seiring bertambahnya usia. Kehidupan di dunia juga bisa saja kita menghadapi banyak penderitaan dan kesulitan. Namun jika kita terus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan, maka manusia batinnya kita justru semakin diperbarui dan dikuatkan setiap hari. Itulah yang Paulus katakan dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir ya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbarui dari hari ke hari. Sama seperti seorang pelari yang bertahan dalam latihan, karena ia tahu ada kemenangan di depan, kita pun dapat tetap kuat dalam iman. Karena Tuhan sedang membentuk kita untuk kemuliaan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, Paulus di dalam pelayanannya dia banyak sekali mengalami penderitaan yang secara manusia bisa saja membuat dia menyerah. Tetapi Paulus menyadari betul bahwa hidup sebagai murid Kristus bukan tentang kondisi fisik, seberapa enak, seberapa nyaman. Karena memang di dunia ini tidak ada yang kekal. Tetapi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya adalah tentang bagaimana Tuhan membentuk kita secara rohani melalui setiap proses hidup yang Dia izinkan kita alami. Maka Bapak Ibu Saudara, marilah terus bertahan dalam setiap situasi hidup yang Tuhan izinkan kita alami. Arahkanlah seluruh perhatian kita kepada hal-hal yang bernilai kekal, bukan hal-hal yang sementara di dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk boleh mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan, mengarahkan pandangan kami kepada hal-hal yang bernilai kekal, bukan segala macam kenyamanan, kenikmatan hidup di dunia ini. Tuhan tolong perbarui terus kekuatan kami, iman kami kepada Tuhan untuk menghadapi situasi apapun yang Tuhan izinkan kami alami di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan, dan kami menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah segala pergumulan, kesulitan, penderitaan apapun yang kami alami di dunia ini, itu boleh terus membentuk kami, membentuk kerohanian kami untuk semakin
hari semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jesus.